Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Rianasari, saya dari kelas PGMI 3E dengan nomor induk mahasiswa 12205193084. Jadi, saya di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang sejarah kepramukaan. Yaitu yang kami bahas poin pertama adalah perintis kepanduan dunia. Dunia internasional mengenal gerakan pramuka dengan nama kepanduan atau Boy Scout. Gerakan pramuka yang dipelopori oleh Robert Baden-Powell atau Bapak Pandu Dunia dengan nama lengkap adalah Robert Stephen Smith Baden-Powell, seorang warga negara Inggris yang pernah menjadi tentara. Baden-Powell lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Baden-Powell ada seorang aktivis penulis buku kepanduan, yaitu karya-karyanya diantaranya adalah Eyes to Scouting for Boys, Boy Scout, and a Suggestion. Buku-buku ini mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat seluruh dunia sehingga banyak negara terinspirasi untuk membentuk organisasi kepanduan, termasuk Indonesia. Sejak awal didirikan gerakan kepanduan, para remaja putri telah mengisyaratkan besarnya minat mereka untuk bergabung. Untuk mengakomodasi minat tersebut, Agnes Baden-Powell atau adik dari Bapak Pandu Dunia itu pada tahun 1910 ditunjuk menjadi presiden organisasi kepanduan putri pertama di dunia. Agnes pada awalnya menamakan organisasi tersebut Rosebud, yang kemudian diganti menjadi Brownies Girl Guide pada 1914. Agnes mundur dari kursi presiden pada tahun 1917 dan digantikan oleh Olive Baden-Powell, istri dari Baden-Powell. Agnes tetap menjabat sebagai wakil presiden hingga ia meninggal pada 86 tahun usianya. Pada waktu tersebut, kepanduan putri telah diposisikan sebagai unit terpisah dari kepanduan pria. Hal tersebut dilaksanakan menimbangkan norma sosial yang berlaku pada saat tersebut. Pada era 90-an, banyak organisasi kepanduan di dunia yang saling bekerja sama antara unit putra dan unit putri untuk memberikan pendidikan kepanduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Zulfa Zulaikha dari kelas PGMI 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdirinya Kepanduan Indonesia. Kepanduan merupakan karya dari Lord Baden-Powell yang didirikan pada tahun 1907. Karya ini kemudian tersebar dan dapat diterima seluruh dunia karena kegiatan kepanduan merupakan kegiatan yang bersifat mendidik para pemuda Indonesia. Penemuan kepanduan oleh Baden-Powell memberikan dampak yang luas di seluruh dunia, menyebar dan diterima di seluruh dunia karena kepanduan adalah pendidikan yang sangat berguna untuk melatih kecakapan, kedisiplinan, dan kemandirian para pemuda. Gerakan Kepanduan Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan merupakan gerakan sejalan, seirama, dan sejiwa dengan gerakan kemerdekaan Indonesia. Organisasi Kepanduan Pribumi pertama baru berdiri tahun 1916 dengan nama Javanese Pathfinders Organisasi di Solo. Nama-nama organisasi kepanduan Indonesia antara lain Hizbul Wathan, Pramuka, Putra Pengabdi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Atanuski Nabila. Saya dari kelas PGMI 3E. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah gerakan pramuka dan awal kepramukaan di Indonesia. Sejarah gerakan pramuka dan awal kepramukaan di Indonesia. Yang pertama diawali oleh masa Hindia Belanda. Organisasi kepramukaan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Nederland Pathfinder Organisation pada tahun 1912. Kemudian saat Perang Dunia ke-1,
berganti menjadi Nederland-Indische Padvindervereniging pada tahun 1916. Lalu tahun 1928 sampai 1935 muncullah gerakan kepramukaan Indonesia, baik yang bernafas utama kebangsaan maupun agama. Gerakan kepramukaan Indonesia yang bernafaskan kebangsaan yang pertama yaitu Pandu Indonesia atau PI. Yang kedua, Padviders Organisate Pasundan atau POP. Yang ketiga yaitu Pandu Kesultanan atau PK. Dan masih banyak yang lain. Kemudian organisasi yang bernafaskan agama. Yang pertama yaitu Pandu Ansor, kedua Al-Watoni, ketiga Hizbul Waton, keempat Kepanduan Islam Indonesia atau disingkat KII. Kemudian yang kedua yaitu pada masa bala tentara Dai Nippon. Dai Nippon sendiri adalah nama yang dipakai untuk menyebut Jepang pada masa itu. Pada Perang Dunia Kedua, tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat dilarang berdiri, namun upaya menyelenggarakan Perkindo tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepramukaan tetap menyala di dada para anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anafi Nur Hartanti. Saya dari kelas PGMI 3E. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sejarah berdirinya. Setelah masa bala tentara Dai Nippon, selanjutnya adalah masa Republik Indonesia. Pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945, diadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta, yang menghasilkan terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 20 sampai 22 Januari 1950, Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres 2 di Yogyakarta. Pada saat ini, tepatnya tanggal 16 September 1951, diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia atau biasa disebut IPINDO sebagai suatu federasi. Selanjutnya, pada 1953, IPINDO menjadi anggota kepramukaan sedunia. IPINDO adalah federasi bagi organisasi kepramukaan putra, sedangkan bagi putri terdapat dua federasi, yaitu PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan POPINDO, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. IPINDO sebagai wadah pelaksana kegiatan kepramukaan perlu menyelenggarakan seminar untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepramukaan. Maka diadakan pada bulan Januari 1957 di Bogor, yang menghasilkan suatu rumusan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan kepramukaan di Indonesia yang diharapkan kepramukaan yang ada dapat dipersatukan.